Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Regina Salsa dengan nomor induk mahasiswa 205-10208. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Untuk tugas yang pertama atau soal yang pertama yaitu ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak ciptanya? Jelaskan dasar dan solusi atas persoalan tersebut. Jawab. Baiklah, hak cipta yang tidak dapat didaftarkan yang pertama seperti hak cipta logo atau sebuah tanda pembeda yang dimana kemudian akan digunakan sebagai sebuah merek, yang dimana kemudian tidak dapat dilakukan pendaftaran. Hal tersebut kemudian masuk dalam sebuah ketentuan di mana telah diatur dalam undang-undang yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana terdapat pasal 65 yang dimana berisi tentang dalam melakukan pencatatan dari hak cipta kemudian tidak dapat dimasukkan dalam sebuah hak cipta seperti sebuah seni lukis, yang dimana termasuk dalam hal ini adalah sebuah logo dan juga tanda pembeda antara yang satu dengan yang lainnya, yang dimana kemudian akan dilakukan dan digunakan dalam bidang atau sebuah perdagangan yang sama, seperti sebuah jasa atau sebuah organisasi, badan usaha, juga sebuah badan hukum. Yang pertanyaan kedua ialah bagaimana cara untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual di dalam sistem hukum Indonesia? Cara menghargai hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti yang pertama, mencantumkan kredit dari hak cipta, seperti mencantumkan nama dari pencipta karya tersebut. Yang kedua, meminta izin kepada milik hak cipta. Yang ketiga, hindari mengubah isi karya atau isi dari sebuah ciptaan tersebut. Yang keempat, membagi hasil dari keuntungan yang kita mengkreditkan dari ciptaan seseorang tersebut. Pertanyaan yang ketiga atau tugas yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, kaitan persoalan penyeludupan kekayaan hayati alam Indonesia yang banyak diseludupkan dengan alasan penelitian atau riset ilmiah? Baiklah, jawabannya ialah sumber daya genetik, yang selanjutnya disingkat dengan SDG, adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpuan, atau spesies baru. Ekspresi budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu, berangsur-angsur membentuk norma sosial di tata hidup bangsa Indonesia. Tugas keempat atau soal yang keempat, apa beda antara merek paten dan hak cipta dilihat dari sudut pandang masa berlaku, cara perolehan, dan cara peralihan masing-masing. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta tersebut untuk mengatur penggunaan hasil pemegang gagasan atau informasi tertentu. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atau hasil penemunya di bidang teknologi. Dan hak merek sendiri adalah hak eksklusif suatu nama atau simbol yang disosialisasikan dengan produk atau jasa. Jangka waktu perlindungan hak paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Permohonan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan
permohonan paten sederhana. Sedangkan hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak demikian halnya. Masa berlaku perlindungan bervariasi, ada yang selama hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun, setelah pencipta meninggal dunia ada yang 50 tahun atau ada yang 25 tahun. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek diperlukan bagi pemilik hak merek yang sudah mendapatkan sertifikat merek untuk memperpanjang waktu perlindungan mereknya selama 10 tahun lagi. Pengajuan jangka waktu perlindungan merek dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa perlindungan merek berakhir. Pertanyaan nomor 5 atau tugas yang nomor 5, bagaimana penyelesaian hukumnya jika ada seorang karyawan sebuah perusahaan franchise yang mengetahui rahasia dagang sebuah produk di mana ia bekerja, lalu yang kemudian menjual produk tersebut setelah berhenti dari pekerjaan tersebut. Maksudnya seperti membocorkan rahasia dari suatu tempat ia bekerja. Ada barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Dagang dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Dan tugas terakhir atau soal terakhir, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang saya kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Yang saya jelaskan dalam tugas paper saya yang berjudul penegakan hukum pada bidang hak atas kekayaan intelektual lokal berhadapan dengan rezim HKI internasional. Di sini yang pertama-tama saya menjelaskan tentang pengertian KI dan HKI. Di sini saya menjelaskan dasar hukum HKI atau penyebab timbulnya dari KI tersebut. Di sini juga saya menjelaskan tentang HKI yang bersifat tentang universal dan juga aspek-aspek dari HKI tersebut. Seperti di Indonesia, hukum yang mengatur KI dan HKI adalah yang mencakup paten merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Di sini saya menjelaskan apa itu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST, tentang rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman atau PVT, pengetahuan tradisional. Itu saya hanya menjelaskan tentang dasar-dasar hukumnya dan apa itu dan apa maksud dari garis-garis besar tersebut. Rumusan masalah di sini sesuai dengan judul, bagaimana penegakan hukum pada bidang hak atas kekayaan intelektual lokal berhadapan dengan rezim HKI. Saya di sini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan HKI dan juga bagaimana penegakan HKI tersebut. Penegakan HKI intelektual terkait dengan pelaksanaan atau pemanfaatan HKI dimaksud yang antara lain membuat, menggunakan, menjual atau mengimpor, menyewakan dan menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan HKI secara umum. HKI sesungguhnya merupakan instrumen perdagangan dikarenakan pemberian hak monopoli terbatas pada pemilik atau pemegang hak bersangkutan sehingga memberikan keuntungan untuk memasarkan produk-produk HKI bagi pemilik atau pemegangnya. Hak kekayaan intelektual sendiri dengan demikian bertuju untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum di bidang HKI. Di sini HKI termasuk ke dalam sengketa HKI, yaitu di Indonesia secara unik bisa diselesaikan melalui jalur perdata dan pidana. Ruang lingkup yang dapat diselesaikan melalui jalur pidana adalah yang pertama, sengaja melanggar hak pemegang HKI, membuat, menggunakan, menjual atau mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual, disewakan tanpa seizin pemegang HKI. Dan yang kedua, sengaja tidak memenuhi hak dan kewajiban menjaga kerahasiaan termasuk pegawai Ditjen HKI. Di sini saya hanya menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum dari KI dan HKI tersebut. Hanya sekian jawaban dari UAS saya. Jika ada kekurangan atau ketidakjelasan, saya mohon maaf kepada Bapak. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.